Kamu bukan dari sini ya? Sedang perjalanan bisnis. Pernah ke sini sebelumnya? 7 tahun lalu. Maaf. Chang Yuzu. Kenapa tidak masuk dan duduk? Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau begitu mari kita duduk. Aku harus berangkat kerja sekarang. Tidak nyaman lain kali saja. Kenapa tidak masuk dan membereskan? Aku tidak punya waktu, agak berantakan. Kupikir ada perubahan di rumahmu. Ternyata sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Hanya saja tidak ada yang tinggal di sana. Hei, di mana nenekmu? Dia di panti jompo. Oh, Ngomong-ngomong, kenapa kamu kembali? rumah tua itu kosong. Aku kembali untuk menjualnya. Nenek Kiao? Oh, tidak. Dia baru pindah ke kota. Kenapa tidak aku saja yang melakukannya? Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Tidak, pipa airnya terlalu tua. Aku akan di sini beberapa waktu ini. Kalau ada apa-apa kamu bisa datang ke aku. Maaf. Aku membuatmu terlambat kerja hari ini. Tidak, aku sudah di sini. Tidak apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Hei. Kenapa lari? Yanzi. Kamu cukup tajam. Kamu bukan reporter yang buruk. Kamu juga tidak buruk. Kamu sudah lama di masyarakat. Selalu mengambil risiko. Seperti kamu. Baru saja kembali. Sepertinya kamu sangat tahu keberadaanku. Aku baru saja melihatmu. Kamu mengganggu Ayu. Kamu juga diam-diam mengikutiku. Kita sama. Ayo balapan malam ini. Tidak, pacarku tidak mengizinkanku. Kat. Kamu mau kemana? Kembali ke rumah lama. Tidak, aku tidak bisa. Terlalu banyak kenangan dan dendam.
Aku benar-benar minta maaf. Bisakah kita menunda pembelian rumah selama 2 hari? Aku ada urusan mendesak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Ayo kembali dan mengambilnya nanti. Ayo pergi. Cheng Yizheng cepat. Ayo. Semuanya sudah di sini. Yo Yu akan datang. Yanci mungkin tidak akan datang. Ini agak canggung. Hati-hati. Nenek. Tolong bantu aku mencuci kemeja putih lengan pendek itu. Aku lihat kamu sudah menundanya lama. Apa kamu akan memakainya sekarang? Tidak, aku tidak membutuhkannya. Kak, di mana kueku? Kue apa? Kue ulang tahun. Kamu tidak membaca pesanku ya? Mute. Kalau begitu tolong Tuan Cheng gunakan tangan dan kakimu. Tolong bantu aku mengambil kue ulang tahun. Lihat ada banyak teman sekelas di sini. Aku terlalu sibuk. Baiklah, orang baik akan mendapat balasan tolong. Ah. Kamu sangat patuh. Kamu mau kemana? Temani aku membeli kue. Hei, tidak. Aku akan terlambat. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkan penjelasanmu. Lagi pula aku juga tidak tahu jalannya. Apa isi tas ini? Berat sekali. Ini hadiah dari Wan Yue. Lumayan berat. Sudah makan? Tidak makan malam di hari ulang tahunmu? Cukup banyak. Nafsuku makan besar. Cukup buat kamu. Makan lebih banyak, biar kamu bisa lebih tinggi. Tingginya dikit aja. Aku tidak pendek. Ayo pergi. Aku benar-benar minta maaf. Karena sudah terlalu lama dari waktu reservasi. Aku pikir kamu tidak menginginkannya lagi. Jadi aku jual sendiri. Bagaimana dengan Wan Yue? Apa dia akan marah? Ayo kita bersulang. Kenapa semua diam? Apa kalian semua terpesona oleh kecantikanku? Aku ada urusan di rumah. Aku akan mengalah duluan.
Atau kalian semua tidak bisa kabur. Oke. Oak, permainan pertama 2 orang yang ditunjuk harus minum segelas. Ya? Ya tidak masalah. Tidak menyangka kita yang kena. Oh, Oke, di ronde kedua. 2 orang yang ditunjuk harus minum minuman khusus. siapa yang ditunjuk akan tahu. Tidak, ini serius. Benar-benar minum? Aku tidak ikut. Jujuyu. Aku tidak minum tante. Lupakan saja. Sangat tidak nyaman ya. Cepat selesaikan. Kamu baik-baik saja? Oh, lupakan saja Yanci. Aku akan memaafkannya karena dia takut pedas. Mari kita lanjutkan. Aku taruh hadiahnya di meja untukmu. Yanci. Lupakan saja. Lupakan Yanci. Ayo lanjutkan. Di ronde ini 2 orang yang ditunjuk. Nonton film horor bersama. Ini bagus. Hahaha. Untung bukan aku. Giliranku? Hahaha. Aku tidak mau. Bisa kamu nonton sendiri? Kamu tidak bisa curang. Aku yang ulang tahun hari ini. Mau perlakukan aku seperti ini? Bahkan yang ulang tahun juga harus. Oh, Main sesuai aturan. Kamu biasanya nonton film jenis ini? Takut. Aku belum pernah nonton jadi tidak tahu. Aku mabuk. Kamu mabuk. Hei, kamu benar-benar mabuk. Tapi cuma 1,5 derajat. Ahyun, bangun. Ayo makan kue. Ahyu, Itu terlalu buruk. Kalau begitu kamu lanjutkan. Aku akan antar dia pulang dulu. oke. Ayo makan kue, oke ayo. Cheng Yizhou, aku benci kamu. kami menang pertandingan basket. Terima kasih atas kontribusi kalian semua untuk kelas. Perselang. Bersulang, bersulang, bersulang. Makan sebanyak yang kalian mau hari ini. Jangan hemat uang untukku. Li, kamu tidak khawatir dengan dompetmu? Jangan sampai dihukum istri saat pulang. SST. Jangan bahas topik itu. 5 porsi dulu. Sayap ayam juga. Ngomong-ngomong bos, lebih pedas. Yah, bisa nggak bagian pedesnya dibagi 2? Terima kasih. Iya, 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 iya. 2 porsi, 2 porsi. Kenapa nggak kamu tambahin sendiri? Bukannya kita udah setuju makan lebih pedas biar lebih banyak keringat. Jangan-jangan sekarang kamu mau mundur, bos? Gila kamu. Bukan kalian berdua. You jangan khawatirin mereka. Makin kamu urus makin kacau. Hah,
Yakin. Jangan sia-siakan makanan. Gimana kalau aku coba dulu buat kamu? Oke. Ini terlalu pedas. Gimana kalau aku ambilkan piring baru? Li bilang jangan sia-siakan makanan. Yun ambilin kita 2 botol soda lagi. Kamu tahu rasa yang aku suka. Aku mau yang kamu beliin di toko kemarin. Hei, Ayolah. Umur berapa kamu? Kekanak-kanakan. Hahaha. Kukira kamu sangat hebat. Ternyata pura-pura kaya. Besok mereka cuma akan diare. You jangan khawatir hahaha. kalian berdua. Hahaha kamu and you. Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan aku? Ada apa dengan aku? Kenapa kalian berdua berlomba makan pedas? Aku yang pertama meradang. Oke, sudah. Yo. Cepat antar Wanyu pulang. Yang Sao kamu yang anterin dia pulang. Yo, kamu pulang gimana? Aku nggak tahu. Yah. Kalau gitu aku yang anterin kamu pulang. Kukira orang kota itu berwawasan luas. Tapi ternyata selera kamu jelek banget. Apa maksudmu? Apa maksudku? Harusnya kamu lebih tahu daripada aku. Kalau ada yang ingin kamu katakan datanglah padaku. Jangan libatkan orang lain. Apa? Kamu tidak tahan aku bicara beberapa kata padanya. Ternyata orang kota tidak sia-sia. Kamu cukup mahir menggunakan kata-kata kuno. Yanci. Kapan kamu akan sarkastis? Ya, seluruh keluarga kami minta maaf padamu. Tapi kamu tidak boleh lupa bahwa ini urusan keluarga kami. Jangan selalu berpikir seluruh dunia berhutang padamu. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan peduli lagi padamu. You. Kamu meninggalkanku di sini. Apa yang harus kulakukan? Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Datanglah ke rumahku besok untuk makan malam. Yanzi. Seperti dulu. Cheng Yizhao, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mau bantuanku? Sepertinya kamu harus jaga dirimu sendiri. Hei, jangan meremehkanku. Aku sahabat terbaik Ahyu. Aku bisa memberimu informasi langsung tentang dia. Aku juga bisa memberimu informasi langsung tentang kata-kata. Tapi oke. Kamu bahkan tidak bertanya apa syaratnya. Lagi pula kamu tahu aku akan setuju denganmu. Cheng Yizhou, tunggu. Tunggu aku. Kamu tidak benar. Tunggu sebentar. Yanci seharusnya sedang dalam perjalanan. Aku lapar. Ayo, aku lapar. Ayo nenek. Mari kita makan sepotong diam-diam.
Ahyu, kalau kamu lapar kamu bisa makan dulu. Aku tidak lapar, kamu bisa bantu nenek masuk dan istirahat dulu. Ibu, maafkan aku. Tidak apa-apa. Kamu bisa istirahat dulu. Aku ingin menunggu sebentar. Oke. Yoyu. Kamu tidak pantas menemuinya. Kamu hebat sekali. Melihat Yanchi berlarian untukmu kehilangan akal. Kamu pasti sangat bangga. Aku hanya tidak mengerti. Dari mana kamu mendapatkan muka? Kamu jelas-jelas menyebabkan keluarganya hancur, dan sekarang kamu berpura-pura menjadi bunga teratai putih, lalu berpura-pura menempel padanya setiap hari. Aku hanya berpikir. Untuk merawatnya. Atau terus menyakitinya. Yoyu, mengapa kamu berpikir? Apakah kamu orang yang paling penting bagi Yanchi? Atau kamu selalu menikmati dibutuhkan oleh Yanchi? Lalu terus menyiksanya. Aku hanya menyarankanmu bahwa Jika kamu masih punya sedikit nurani, kamu harus menjauh darinya. Jauh sejauh mungkin. Pergi dari sini. Kamu telah menghancurkan keluarganya, tapi sekarang kamu berpura-pura menjadi bunga teratai putih, lalu berpura-pura menempel padanya setiap hari. Mengapa kamu berpikir? Apakah kamu orang yang paling penting di sekitar Yanchi? Kamu tidak pantas menemuinya. Apakah kamu mengerti? Hah? Aku sudah mengatakannya beberapa kali dan kamu masih tidak mengerti. Itu karena kamu tidak pandai. Kamu tidak tahu malu. Sebaiknya kamu menyerah, Chen Wei. Aduh, Hah? Kemarilah. mengapa kamu membawaku ke sini? Untuk melampiaskan. Perhatikan baik-baik. Lakukan seperti yang aku lakukan.
Ah Huang, Ah, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. jangan khawatir, aku sudah mengamatinya. Tempat ini sudah lama ditinggalkan dan tidak ada yang tinggal di sini. Giliranmu. Ah, Pakai lebih banyak tenaga. Lemparkan ke sana. hahaha. Apa? Aku punya banyak lagi. Cukup untukmu. Perankingan skor. Tidak ada yang bisa mengikatmu di keluarga terhormat. Kamu harus bebas. Kamu harus pergi melihat dunia. Tante. Giliranmu. Ayo. Perankingan skor. Aku ingin bebas dari keluarga. Hidup yang keras. Tidak seharusnya kamu tanggung. Bow. Botol kotor yang mana? Cepat. Bergerak lebih cepat. Ujian masuk perguruan tinggi dimulai hari ini. 9,33 juta peserta masuk ke ruang ujian. Pada tahun 2011 Universitas Nasional berencana menerima 6,75 juta mahasiswa. Bertambah 180 ribu. Tingkat penerimaan rata-rata nasional diperkirakan mencapai 72,3%. Akhirnya bebas. Sangat keren. Semester ini, aku juga tidak akan membawa buku. Tante. Tante. Tidak, ibuku menungguku di rumah. Cheng Yizhou. Sebenarnya aku sudah mengenalmu sejak lama. Apakah kamu punya orang lain? Cheng Guoqi, jika kamu tidak pulang hari ini, kita akan bercerai. Apakah kamu lelah selalu curiga? Halo. Nenekku bilang bahwa ini adalah tali merah keberuntungan. Selama kamu terus memakainya, kamu akan bahagia. Terima kasih. Naiklah. Kamu bisa beristirahat dengan baik ketika tiba di Hechuan. Dan kita akan makan bersama dalam beberapa hari. Putri Liu sudah kembali ke Cina. Sudah berapa lama kalian tidak bertemu? Kenapa? Dia ingin bertemu denganmu. Mengejar. Dan bicara tentang rencananya untuk pergi ke luar negeri. Senin depan. Kamu sisihkan waktumu. Tidak dengar aku. Oke. Ayah. Universitas Sichuan juga bagus. Kamu tidak perlu pergi ke luar negeri. Apa perkembangan bagus yang bisa kamu dapat dengan tinggal di Hechuan? Aku sudah mengatur semuanya. Ya sudah, pergi saja. Baru bangun. Kamu bebas setelah ujian. Biarkan ibumu masak sesuatu yang enak untukmu. Ya, Ini minum. terima kasih bos. Mana cowok ganteng yang kemarin? Dia sudah kembali ke Hechuan.
Hahaha. Apa? Chen Yizhou, dengar kamu akan makan malam dengan Liu Jiali. Ini abad ke-21, masih aja urusan Ayahmu perjodohan memang luar biasa. Kalau mau pergi ya pergi saja. Aku ingin jadi ayahmu. Anakku tidak mengenaliku. Ayo main dadu. Ayo, Hei Ayu, Kamu di luar. aku sedang jalan-jalan dengan teman sekelas. Sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya tidak ada yang penting. Aku punya pertanyaan. Kamu main saja. kamu punya 7 angka 6, aku buka kamu. Aku pulang jadi tidak main. Jangan tutup dulu. Setelah ujian kamu masih. Aku buka. Ada apa? Kita mau main apa tanpa kamu? Siapa yang memanggilmu? Orang penting itu. Tidak baik kamu melakukan ini. Kamu bilang akan telepon dulu. Menyelesaikan masalah lebih penting. Sana sangat ramai di sana. Ya ini pusat kota. Banyak orang di akhir pekan. Saya sarapan pagi dengan ibu dan menunggu lebih dari 20 menit. Kemudian saya pergi ke klub anggar untuk berlatih dengan ayah. Kaki babi yang direbus untuk makan siang sangat enak. Jadi saya makan lebih banyak. Kemudian saya diajak berkuda di sore hari, yang membuat saya hampir muntah. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa Yu, apa yang harus saya lakukan? Saya mulai merindukanmu begitu saya kembali. Yu, ketika saya besar saya akan membawamu melihat dunia. Oke. Kenapa kamu di sini? Hei, saya tiba-tiba ingat bahwa saya belum memberimu bunga. Apakah saya mengganggu tidurmu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan kota mana untuk kuliah? Saya tidak tahu. Bagaimana kalau mempertimbangkan Hechuan? Kenapa? Hechuan dekat dengan sini. Mudah bagimu pulang untuk melihat ibu dan nenek. Juga cocok dengan seleramu. Kota ini penuh dengan pohon palem yang merupakan ciri khas Hechuan. Pemandangannya indah di musim panas. Kedengarannya bagus. Kemudian, ayo pergi ke Universitas Hi. Koko. Apakah itu nilai Universitas Hebei? Dengan nilaimu kamu pasti bisa masuk. Saya akan membawamu makan di restoran tua dekat gerbang universitas. Bihun darah bebek mereka sangat enak. Setelah makan kita bisa jalan-jalan di Danau Suanwu. Ya. Oke. Hei,
Hahaha. Hahaha. Chuan Yu. Kakak. Chuan Yuan. Kakak. Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Cheng Yuzhou, aku sudah memutuskan. Sebelum pergi ke Hechuan, aku ingin mentraktir Ayu dan semua orang makan hotpot. Tapi aku tidak ingin memberitahu mereka tentang ini. Oke. Aku tidak ingin meninggalkan mereka dengan kesan yang sedih. Kesan terakhir adalah kesan yang sedih. Bisakah kamu merahasiakan ini untukku? Oke. Makan lebih banyak. Cheng Van Yu Kenapa kamu ingin pindah? Apa yang salah? Kenapa kakakku bisa datang ke sini tapi aku tidak bisa pergi ke Hechuan? Tidak Yue Wei. Kenapa aku belum dengar kalau kamu akan pindah? Hai. Itu. Ayahku sudah dipromosikan. Seharusnya dia pergi lebih awal. Tapi aku ingin tinggal di sini sebentar. Yue Wei, jangan sedih hari ini. Tapi kamu harus bahagia bersamaku. Makan lebih banyak. Ngomong-ngomong, kamu mau kuliah di mana? Aku akan pergi kemanapun yang menginginkanku. Hei tante. Kamu mau pergi kemana? Jurusan apa yang kamu ingin pelajari? Aku ingin belajar penyiaran. Yue ingin belajar penyiaran di Universitas Hi. Universitas Hi bagus. Jurusan Jurnalistik dan Komunikasi Universitas Hi bagus. Oh, kalian berdua seperti pasangan. Hahaha, Istri yang memimpin suami. kamu meninggalkanku di sini. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan meninggalkanmu. Yanci, kemarilah dan duduk. Yanci, kamu kemana saja akhir-akhir ini? Ah, Kecuali dia mati. Apa yang salah denganmu? apa yang salah denganku? Kamu peduli? Pergi saja ke Hechuanmu. Bahkan jika aku mati itu bukan urusanmu. Seperti orang tuaku yang sudah meninggal. Maksudmu apa? Kapan kamu akan memaafkan masalah ini? Kecuali dia mati. Yanci. Ahyu. Ayu, dia cukup cocok dengan keponakan bos besar. Bagus menikah jauh. Latar belakang keluarganya. Sedikit orang yang berani menikahinya. Ah ah ah. Ah 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 ah.
Ada apa dengan Ayu? Apa kamu kurang tidur? Apa aku ada lingkaran hitam di bawah mata? Itu semua salah Cheng Yushong. Kenapa dia membuatmu marah? Tidak, dia selalu membuatku marah. Itu membuatku tidur tidak nyenyak. Chen Wanyue. Apa kamu membicarakan keburukanku lagi? Aku tidak, oh iya. Yu, biar aku tanya. Apa kamu lebih merindukanku? Atau Cheng Yuzhou? Tentu saja kamu. Apakah kamu dengar ITU Cheng Yuzhou? Yu paling merindukanku. Kamu hanya pendatang baru, tidak mungkin. Kekanak-kanakan. Apa kamu mau pergi ke Hechuan? Tidak. Aku harus merawat nenekku. Kalau begitu beri aku 1 jam saja. Tunggu. Kamu mau membawaku kemana? Aku akan membawamu ke Hechuan. Sini. Para penumpang harap diperhatikan. Kereta cepat ke Hechuan siap berangkat. Kita sudah sampai. Ini adalah kuil Jiming. Dibangun pada tahun pertama Yongkang. Memiliki reputasi sebagai yang pertama dari 480 kuil. Ayo kita kunjungi. Bagaimana? Lumayan. Apa kamu lapar? Ya. Ayo makan. Ayo pergi. Silakan duduk. Ini spesialitas Hechuan. Teh micai, dan kita padukan dengan kue gaya Suzhou. Coba kamu cicipi. Gimana rasanya? Ya. Enak banget. Boleh aku bawa buat nenek dan mama cicipi? Tentu saja. Pelayan bungkus ya. Ayo pergi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini. Hei. Ini tiket film kamu. Semoga kamu senang. Terima kasih. Dia memandangku dengan matanya mata yang berkilau itu sekali lagi. Aku kenal Bryce Fox. Dia masih berkeliaran dengan anak pertamaku. Tapi tidak akan lama lagi. Saat kami berdiri di sana aku sadar bahwa, selama ini, kita tidak pernah benar-benar berbicara. Ayo kita lihat. Dan Pergi. Butuh bantuan? Ya. Ini item terakhir. Konser eksklusif Ahyu. Silakan duduk. Sudah mulai. Perjalanan ke Hechuan. Senang tidak? ya aku sangat senang. Terima kasih sudah melakukan ini untukku Cheng Yuzhou. Cheng Yuzhou, Ayu, kamu akhirnya kembali. Mau memohilah hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia bolak-balik di jalan, memukul dan memaki orang. Kamu lebih baik pulang dan lihat mamamu. Aku membiarkanmu pergi. Aku membiarkanmu pergi. Mama kamu ngapain?
Apa yang salah? Kenapa kamu kembali? Jangan kembali. Kamu pergi, kalian semua pergi. Oke. Aku baru saja lupa memberitahumu. Kita tidak akan melakukan ini lagi. Oke, mari minum obat. Dan baik-baik saja. Kamu pergi ke sekolah yang sangat jauh. Apa kamu ingin meninggalkan kami? Apa kamu pikir aku dan nenekmu adalah beban? Keluar. Keluar, kamu bilang aku tidak mampu pergi. Kamu lelah dengan kami. Aku lebih baik mati saja. Kamu tahu aku tidak berpikir begitu. Kamu tahu aku akan sedih jika kamu melakukan ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempertimbangkan perasaanku. Kamu sering tidak minum obat. Apa orang tua Yanci tidak cukup? Berapa banyak lagi orang yang ingin kamu sakiti? Kamu selalu membuatku tetap di sisimu dan tidak membiarkanku meninggalkanmu. Pernahkah kamu memikirkan masa depanku? Aku juga punya hidupku sendiri untuk dijalani. Ahyu. Ahyu, ahyu, ahyu. Aku tidak akan melakukan ini lagi setelah kamu pergi. Apa kamu lari sejauh ini untuk meninggalkanku? Apa kamu pikir aku dan nenekmu adalah beban? Keluar. Ahyu. 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 Apa kamu terluka? Apa kamu baik-baik saja? Ah, itu hanya sermon yang peka. Jangan menangis. Ah, Terima kasih ayah, ini menyenangkan. Ibu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak berbicara seperti itu padamu tadi. Sebenarnya, aku akan enggan meninggalkan kalian berdua tanpa siapa-siapa. Jadi aku tidak mendaftar ke Universitas Hechuan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ibu.
Yu anak ini benar-benar terlalu menderita. Saya baru saja menghadapi kematian ayahnya 2 tahun lalu. Tapi tak disangka harus menghadapi kematian ibunya juga. Bukan begitu? Anak yang baik tapi dia sudah banyak menderita. Ibu, guru Li Anda juga datang untuk membantu. Ya murid-muridku seperti anak-anak sendiri bagiku. Apa neneknya sudah tahu tentang ini? Jangan terlalu tegang. Kami sudah mengirimnya ke komunitas pagi-pagi sekali. Kami harus menyisakan 1 kerabat untuknya. Li, keadaan ini mungkin bukan hal buruk. Oke, berhenti membahasnya ya. Ayu masih di dalam ruangan. Betapa sedihnya dia nanti saat mendengarnya. Halo, Bu, apakah Dr. Li ada di sini? Dr. Li sedang sibuk sekarang perawat. Kapan kami bisa mendapatkan hasil tesnya? Ya silakan tunggu sebentar. Seharusnya segera keluar. Berapa lama lagi kami harus menunggu? Saya akan tunggu sebentar lagi. Saya akan memeriksanya untukmu sekarang. Bagus, tolong bantu saya. Kami sudah menunggu sangat lama. Kami semua cemas. Jangan khawatir, saya akan periksa sekarang juga. Saya sangat cemas. Tidak apa-apa, coba tunggu saja. Kami sudah menunggu begitu lama. Siapa anggota keluarga dari Cheng Wanyue? Laporan tes sudah keluar. Ini dia. Ayuyu, kamu harus makan sesuatu. Kamu belum makan seharian ini. Masih banyak upacara yang akan datang. Ngomong-ngomong Ayu, hari ini Cheng Yishou. Bukankah kamu mau memberitahunya hari ini? Baiklah, aku mengerti. Yu. Waktunya hampir tiba. Pergilah ambilkan beberapa pakaian ibumu untukku. Ah, Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Ah. Huh. Yu, Mama telah menyusahkanmu. Jika ada kehidupan setelah mati, janganlah menjadi putriku lagi. Dan jalani hidup yang kau inginkan. Fen. Aku ingin bersamamu. Fen. Hahaha. Hahaha. Ahahaha. Semua ini karena aku. Semua ini kesalahanku. Aku tahu dia sakit tapi aku masih berbicara seperti itu padanya. Aku masih berbicara seperti itu padanya.
Oh, aku tidak punya ibu lagi. Hahaha. Yecun, ada kejadian besar. Apa yang terjadi, Youyu? Yanken, kamu baik-baik saja. Sanbin, Kapan kamu akan memaafkan hal ini? Kecuali dia mati. Dia tidak akan pernah memaafkanku lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengontrol kondisinya dan tidak membiarkannya semakin parah. Berdasarkan kondisinya, jika kamu ingin perawatan yang lebih menyeluruh, kita hanya bisa menyarankanmu pergi ke kota besar. Tingkat medisnya akan jauh lebih baik daripada di sini. probabilitasnya hanya 1 dari 300.000. Mengapa ini terjadi pada Yueyue? Tidak apa-apa. Bukankah dokter bilang, anak kita masih punya harapan. Jangan khawatir. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kakak, tidurlah sebentar. Kamu begadang semalaman lagi. Aku baik-baik saja. Mamaku akan datang malam ini. Kamu pulang saja. Pergi temui Ayu. Ayu pasti juga merindukanmu. Yu. Ayo pergi. Juyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lihat, ibuku sudah meninggal. Kamu puas? Drama ini bagus. Suoye. Kamu tahu aku sebenarnya tidak. Apa? Kamu pikir ibuku tidak pantas hidup ya? Sekarang dia sudah meninggal. Dia akan secara pribadi pergi untuk menyembah orang tuamu. Kamu puas? Yanzi, jika kamu pikir satu nyawa tidak cukup dan akaku untukmu. Maaf. Maaf untuk apa? Selalu keluarga kami yang bersalah padamu. Ibuku minta maaf padamu dan aku minta maaf padamu. Maaf, Juyuan. Dari sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi.
Hei gadis. Kamu lihat anakku Aven. Dan cucuku Ayu. Dia menyebalkan. Aku haus tapi dia tidak menuangkan air untukku. Aven. Aven mungkin lupa. Aven dia. Dia telah pergi ke tempat yang jauh. Kenapa dia tidak membawaku? Karena Ayu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan nenek. Ah, Maaf. Kami baru saja selesai pemakaman. Mari bicara di luar. Bagaimana kabarmu? Aku sudah mendengarnya. Saudari tetangga Mei dan Guru Li semua datang membantu tidak apa-apa. Maaf. Aku datang terlambat. Ini benar-benar karena sesuatu di rumah. Tapi aku meneleponmu berkali-kali kemudian, tapi sibuk. Jadi aku datang segera setelah aku punya waktu hari ini. Aku tidak menyangka. Kamu tidak perlu menjelaskan, aku mengerti. Semuanya sudah berakhir tidak apa-apa. Itu akan membuatku merasa buruk. Ayo kita jalan-jalan. Apakah kamu sudah menerima surat penerimaan? Saya menerimanya kemarin. Kamu seharusnya segera menerimanya. Kamu sudah sangat lelah belakangan ini. Ketika kamu tiba di Hechuan, aku akan membawamu ke Danau Suanu dulu untuk menikmati pemandangan dan bersantai. Cheng Yuzuweng. Aku tidak mendaftar ke Universitas Hebei. Dan tidak ada sekolah di Hechuan dalam aplikasiku. Apa maksudmu? Aku tidak akan pergi ke Hechuan. Jadi kemana kamu mendaftar? Tidak masalah berada di tempat yang berbeda. Aku akan kembali untuk menemuimu ketika ada waktu. Lagi pula aku sudah terbiasa berlari. Kamu tahu persis apa yang kumaksud. Mari kita tinggalkan saja begitu. Apakah aku tidak mengambil inisiatif untuk mencarimu beberapa hari yang lalu? Itu tidak seperti itu. Yo, aku benar-benar ingin. Tapi aku punya alasan. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi aku berjanji akan memberitahumu nanti. Sungguh. Itu bukan karena ini. Lalu apa itu? Kamu tidak percaya padaku. Hidupmu dengan Yuyo berbeda dari awal. Aku pikir kamu juga sangat jelas tentang ini. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Itu tidak perlu. Kita berbeda dari awal. Kamu dari kota Hechuan. Aku bahkan belum pernah keluar dari Maosi, sebuah kabupaten kecil. Ini hanya persinggahan dalam hidupmu. Kamu akan meninggalkan sini cepat atau lambat. Ini hanya titik awalku. Dan tujuanku. Aku ditakdirkan tidak akan pergi ke Hechuan. Tapi kamu adalah Cheng Yuzu. Kamu harus pergi kemanapun kamu mau. Aku Youyu. Aku tidak bisa pergi. Apa arti periode ini? Apa itu? Jangan saling menghubungi lagi. Aku Youyu.
Haha. Kembali ke pertanyaan awal. Jika momen penting dalam hidup bisa dihentikan sejenak, apa pilihanmu? Cinta dipisahkan oleh gunung dan lautan. Gunung dan lautan bisa diratakan. Atau akhirnya kau akan berbicara dan tertawa dengan orang lain, tapi tak pernah lagi menceritakan kisahku. Ada orang di sini? Apa itu Cheng Yushou? Jangan menunggu. Dia tidak akan datang untuk sementara. Saudaraku sedang menjamunya. Kau tidak berada di Mau Mau Barat. Sulit menemukanmu. Aku belum puas dengan makanan di kota ini. Dan ingin makan selama beberapa tahun lagi. Aku bisa sampai di posisiku sekarang. Berkatmu. Kita harus menyusul. Ah. Kenapa kau bersembunyi? Biarkan aku bertemu saudaramu Yan. Cuang-cuang. Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada yang lain. Adikmu. Sekarang bersamaku. Kau sebagai kakak perlu belajar darinya. Ternyata memang kau. Kenapa kau membantuku? Lanjutkan. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Aku sedang bertanya-tanya. Aku sedang mencarimu. Kebetulan bertemu denganmu. Kau baik-baik saja? Mobil. Lepaskan. Kalian berdua tunggu aku. Ingat ini. Aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat. Kembali dan berjalan. Wang Chuang memaksamu kembali. Apa yang ingin kau lakukan? Li Wen Ayun. Awasi dia baik-baik.
Kamu terluka. Ya. Tidak apa-apa. Aku hanya jatuh. Kamu jatuh seperti ini. Apa kamu yakin tidak apa-apa? Kayaknya aku terluka. Aku pikir tanganku juga terluka. Dan kakiku terkilir. Aku sudah menjual rumahku. Dan hotel-hotel di sekitar sini penuh dipesan. Oke. Bagaimana kalau tinggal di tempatku saja? Itu akan merepotkanmu. Rumah Ayu hancur semalam. Jangan khawatir, aku akan di sini beberapa hari ke depan. Pokoknya hati-hati. Wang Chuang pasti akan menyerang Youyu. Aku akan mengawasinya. Cheng Yizhou. Kenapa kamu tidak menemuinya? Tidak perlu. Cheng Yizhou. Cheng Yizhou, hujan turun. Bukan yang itu. Pembeli rumah ingin buru-buru pergi. Oh, Setelah semua tahun ini, dia masih tetap sama. Wang Chang keluar untuk mencarimu. Tampaknya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan? kalau dia mau bertemu, biarkan kita bertemu dengannya. Haruskah aku memberitahu Yanci? Aku akan menanganinya sendiri. Kadang-kadang aku berpikir, kamu dan dia cukup mirip. Terima kasih Tangkian. Aku hanya tidak suka Wang Chuang dan membantu kamu serta Yanci sekalian. Hei Chuang, Sa County. aku dengar kamu ingin menghadapi Youyu dan Yanci. Jadi apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantu kamu. Pria itu tidak sadarkan diri di dalam. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Ah, kenapa kamu terburu-buru? Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu sangat baik. Aku akan memberimu banyak keuntungan di masa depan. Pergi diamlah. Ah, kamu sedang bermain-main denganku. Hayun. Kita bertemu lagi. Katakan. Kenapa kamu terus mengikutiku? Karena aku menyukaimu. Ah. Sejujurnya, Kamu pandai berbicara. kata-kata. Sepertinya kamu tidak tahu. Biar kukatakan padamu. Suatu hari aku akan membunuhnya. Aku akan memotongnya,
menjadi potongan-potongan. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Bos, apa yang cocok untuk mengunjungi orang tua? Lihat apakah ada buah segar di sana. Kamu bilang rumah You Yi dekat sini. Belok kiri di persimpangan depan. Oke. Mari kita lihat dulu. Aku akan memanggil dua saudara dalam beberapa hari. Jika kamu berani macam-macam denganku, aku akan membuatnya menanggung konsekuensinya. Bro, kenapa aku tidak pergi saja? Kamu tidak bisa melakukannya. Adik bodohku. Setelah aku memberinya pelajaran, aku akan menyerahkannya padamu. Bukankah dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Aku akan membiarkan dia tidak akan mengikuti ujian, dan dia akan menyesal seumur hidup. Berapa? 5 yuan. Hei, kakak. Hei bro, kami baru saja mencari kamu. Hei hei, matikan. Oke oke. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Pak polisi, kami bukan orang jahat. Dia yang memulai duluan. Apa yang terjadi dengan kalian? Terutama kamu Wang Jun. Kamu baru saja keluar dari penjara dan masih saja tidak jujur. Aku tidak bersalah. Pak polisi. Kali ini semua salah dia. Kamu ngapain? Jongkok-jongkok. Pak polisi, saya perlu memeriksa KTP saya. Kenapa kamu terluka parah? Bisakah saya ke rumah sakit dulu? Jangan banyak bicara. Siapa yang memulai duluan? Aku yang memulai. Sudah kubilang. Aku tidak bersalah. Jongkok. Pak polisi Yanci pasti tidak bermaksud melakukannya. Kamu punya banyak toleransi. Bisakah kamu menanganinya dengan lunak? Yanci, kamu bilang sesuatu. Kalian berdua bertanggung jawab. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, berdamai. Atau kedua, kumpulkan orang untuk berkelahi. Keduanya akan ditahan selama 15 hari. Yanci, jangan lupa. Kamu punya ujian masuk perguruan tinggi dalam 5 hari. Jongkok saja. Pak polisi, kami sedang bersenang-senang. Benar kan Yingzi? Oke oke. Tidak ada perdamaian. Bawa pergi. Pak polisi, dengarkan saya, ayo pergi. Aku benar-benar tidak bersalah. Pak polisi, ayo pergi. Aku dalam keadaan membela diri. Apakah ini benar-benar sepadan untuk kamu lakukan? Jangan bilang Yo Yu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Datang ke rumahku untuk makan besok. Yanzi seperti dulu. Apakah ini benar-benar sepadan untuk kamu lakukan? Jangan bilang Yo Yu. Kamu tidak pantas bertemu dia. Pergi sejauh mungkin dari sini. Jangan sembunyikan apapun dariku di masa depan. Tianqi. Wang Shuang sudah memberitahuku tentang ujian masuk perguruan tinggi. Sudah selesai. Maafkan aku. Kita terlalu muda saat itu. Jika aku Wang Yue,
Dia pasti akan menanganinya dengan baik. Kamu punya kelebihanmu sendiri. Jangan berpikir begitu. Aku hanya ingin seperti dulu. Tapi aku terlalu ekstrim. Aku memutuskan kontak dengan semua orang. Dan kamu juga. Dan Wan Yue juga. Wan Yue. Bagaimana kabarnya sekarang? Kamu tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Hei Wan Yue, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Apakah lebih baik? Apakah kamu ingin berbicara dengan Ayu dan Yanci? Mereka semua ada di sampingku. Oke, Oke, kalau begitu aku akan biarkan mereka mendengarkan telepon bersama. mengapa Ayu dan Yanci tidak ingat aku? Aku harus bertanya itu padamu. Yue, kamu di mana saja selama ini? Tentu saja aku pergi ke luar negeri. Tidak apa-apa pergi ke luar negeri. Yue, apakah kamu merindukanku? Tentu saja. Tapi kita tidak bisa menghubungimu. Yanci, apakah kamu merindukanku? Ya. Chen Wan Yukon? Ada jadwal kosong jam 3 sore ini. Buat janji terlebih dahulu. Ah Yue, apa yang terjadi denganmu? Bibi Yanci, aku sedang buru-buru. Aku harus menutup telepon sekarang dah. Ini adalah... Aku sudah bertanya pada dokter tentang kondisi Wan Yue. Dia masih bisa makan buah. Dan dia juga suka lepat yang kita tanam. Jadi, Sudah larut, ayo masuk mobil. tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Ayo. Kekambuhan Wan Yu sudah terkendali. Jangan terlalu khawatir. Wan Yu. Yo. Yanci, kalian berdua persis seperti yang kuduga. Tante semakin cantik. Yanci, kamu masih sama. Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu tidak berubah sama sekali. Pembohong. Mulut pria. Dan pembohong.
Ini benar-benar nyata. Aku hanya tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Jadi aku menyembunyikannya darimu. Wan Yue, You jangan sedih. Atau aku akan menyesal membiarkanmu melihatku seperti ini. Aku sudah sakit selama beberapa tahun. Tapi obat-obatan juga berkembang selama ini. Lihat, aku baru-baru ini menyadari ototku bertambah. Kalau kamu sembuh aku, tidak akan bisa mengalahkanmu. Oke, turunkan tanganmu. Jangan sampai bengkak dan tergantung lagi. turunkan. Ngomong-ngomong, ceritakan tentang kalian. Aku dengar dari kakakku salah satu dari kalian adalah penyiar. Dan yang lainnya mengemudi mobil. Kamu tidak tahu. Aku sudah di rumah sakit selama beberapa tahun. Aku bosan setiap hari. Kalian harus berbicara denganku setiap hari ke depannya. Dan ceritakan hal-hal baru padaku. Oke. Menebus 7 tahun itu. Oke, Suster, bagaimana kondisi adikku sekarang? jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang serius saat ini. Kalau begitu tolong rawat dia. Aku bodoh, itu tugasku. Terima kasih. Aku tidak menyadarinya lebih awal. Kondisi Wan Yue sudah berlangsung selama 7 tahun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang obat-obatan. Aku tidak jauh lebih baik. Wan Yue, bangun. Apakah itu sakit? Apa kamu butuh air? Dokter bilang operasinya berhasil. Cuma perlu melakukan latihan rehabilitasi. Paman dan Bibi sedang mengambil obat. Dan menyuruh kita untuk tinggal di sini serta menjagamu. Dokter bilang beberapa hari lagi, rambutmu akan tumbuh kembali. Hem, Kemarin kita seharian bepergian. Saya sudah memesan hotel. Kamu pergi dan istirahat dulu. Kamu harus lebih banyak beristirahat. ya Wan Yu. Kamu pasti yang paling lelah dalam situasi ini. Kamu harus segera beristirahat. Halo Direktur Lee. Yoyu, nenekmu hilang. Maksudmu apa? Halo. Nenek Yoyu ada denganku. Apa maumu? Kalau kamu masih ingin melihat nenekmu, datang ke lokasi yang aku kirim. Kamu. Yu Cheng Yusou. Tidak boleh ada satupun dari kalian yang absen. Kalau berani memanggil polisi, saya tidak bisa menjamin. Apakah kalian akan melihat orang hidup atau mayat? Jangan lari, jangan lari. Begitu besar aku tidak bisa mengangkatnya. Ya sepasang 5. Sepasang 5, sepasang 8. Saya menyerah. Sepasang raja. 2. Di mana nenekku? Jangan khawatir. Apa kamu sudah makan? Makanlah bersama. Apa yang salah dengan saya? Kenapa kamu berteriak? Jangan bergerak. Ahyu Ahven. Di mana kalian, nenek? Apa maumu? Huang Mao. Chunjak in Premier ka? Saya menderita. Huang mau kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan? Diamlah. Bagaimana kalau nenek ketakutan?
Wang Chuang, kamu ini laki-laki macam apa? Ah, Wang Chuang. apakah ini cukup untuk disebut laki-laki? Kamu mau apa? Aku mau apa? Mereka sudah membuatku sangat menderita. Hari ini, aku akan membuat mereka merasakannya 2 kali lipat. Biarkan mereka merasakan betapa menderitanya aku dulu. Wang Chuang. Kami yang punya dendam padamu sejak dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yun. Kalau kamu punya dendam, serang saja kami. Pukuli mereka sampai tidak bisa bangun. Kalau ada yang berani melawan. Lepaskan. Kamu cantik sekali. Oke, mari kita berhenti pemanasan. Mari kita mainkan sesuatu yang seru. Hao Yu, jangan lihat aku seperti itu. Kamu lihat aku seperti itu. Itu hanya membuatku semakin ingin mencintaimu. Yance. Yance. Ah, hahaha, kamu harus sujud 3 kali. Jangan sebut masa lalu. Bukankah kamu sangat hebat? Ah, mengapa kamu sekarang berlutut di depanku seperti anjing? Jangan gigit aku. Jangan pukul aku. Kamu bilang kamu. Kamu benar-benar murahan. Orang tuamu dibunuh olehnya. Kamu masih melindunginya. Ah ah ah. Hahaha. Aku hampir lupa tentangmu. Cheng Yizhou, kamu seharusnya jadi anak kaya yang baik. Mengapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kalau bukan karena kamu, apakah kakakku akan masuk penjara? Apakah dia akan meninggalkanku? Tanpa kamu, Zhou Yu Hasty sudah milikku. Semua orang diam. Wang Chao. Xie. Kamu yang menulisnya kan? Ke stasiun radio. Kamu mencurinya. Dan foto-foto itu.
Jadi kamu tahu perasaanku. Pasti ada kesalahpahaman saat itu. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kamu bilang begitu enteng kesalahpahaman. Kamu tahu tidak bagaimana aku hidup selama 7 tahun ini? Semua karena dia. Menghancurkan saudaraku. Saudaraku sudah tiada. Dan keluargaku sudah tiada. Semua karena dia. Aku tidak akan pernah punya anak lagi. Semua ini adalah apa yang kamu hutang padaku. Kamu yang berhutang padaku. Dan kalian semua berhutang padaku. Lepaskan. Ah, Berhenti berkelahi. Kamu pantas dikutuk tidak punya keturunan, aku sudah telepon polisi pergi dari sini. Shuyue, maafkan aku. Nenekmu baik-baik saja. Huang mau berani-beraninya, kamu main-main denganku. Kamu cari mati. Yanzi. Yanzi. Buat kalian semua menyesal. Ah. Yanzi.